Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati. Ada orang tua kami Habib Muhammad Al-Habsyi, kemudian ada Habib Agil As-Segaf, kebetulan Habib Ali guru kita beserta Ustaz Mundir lagi berudur. Mudah-mudahan Allah jaga beliau-beliau semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan usia mereka dalam sehat walafiat. Allah kabulkan segala macam hajat mereka, dan mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau semua di tengah-tengah kita menjadi sebab turunnya rahmah barakah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula ada orang tua kita Abah Badruddin, kemudian segenap para pengurus Masjid Nurul Islam dan para hadirin, para hadirat. Mudah-mudahan tidak kita keluar dari sini kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, yang sakit di antara kita diberikan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, serta Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah fi afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ayolah ahbab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini kita masih dalam suasana tahun baru. Tahun baru ini luar biasa pengingat bagi kita. Jadi bukan cuma sekedar selebrasi atau perayaan begitu saja, enggak. Tahun baru Hijriah ini pengingat buat kita bahwasanya Allah masih memberikan kita umur, masih memberikan kita kesempatan untuk lebih dekat memperbaiki apa yang selama ini mungkin kita banyak salah, banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dimulainya tahun baru ini dengan bulan Muharram, dengan bulan yang mulia, yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum aqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah sudah nyatakan tuh, kata Allah, sungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan itu 12 bulan Hijriah yang harusnya setiap muslim itu hafal, yang harusnya setiap muslim itu tahu. Kalau kita nggak tahu, mulai sekarang cari tahu apa saja bulannya. Dimulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ajarkan anak-anak kita, ajarkan istri kita, ajarkan keluarga kita. Mereka harus kenal, mereka harus tahu, karena bulan tersebut telah Allah tetapkan, telah Allah patenkan dari semenjak Allah mulai menciptakan langit dan bumi. Loh, maksudnya apa sih dipatenkan begitu, ditetapkan sama Allah? Ya, ini bulan sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nanti kita puasa Ramadan di bulan Desember seumpama. Nggak bisa, Ramadan ya di bulan Ramadan. Atau bulan haji, dia pengen berhaji di bulan Agustus. Ya kalau tidak tepat Dzulhijjah, haji dari mana kamu? Mau kamu bolak-balik Agustus ke Tanah Haram, tawafnya bukan cuma 7 kali, 99 kali sumpama, saking kuatnya dia. Capek kali ya tawaf 99 kali. Tapi di luar bulan haji, mau dia niat ihram haji, ini nanti bermasalah. Makanya sudah ditetapkan sama Allah, kita harus tahu, jangan sembarangan. Jangan sampai nanti kita malah melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah, wa na'udzubillah. Kemudian dari 12 bulan tadi kata Allah, minha arba'atun hurum. Di antara 12 tadi ada 4 bulan haram. 4 bulan haram ini apa sih? Haram yang dimaksud haram secara hukum. Haram secara hukum itu seperti babi dimakan haram, anjing dimakan haram, minum-minuman keras haram. Bukan haramnya itu. Haram di sini maksudnya 4 bulan yang mulia, yang artinya kemuliaan ini dimiliki sebagai kelebihan daripada bulan-bulan lainnya. Di bulan ini sama di bulan lain itu nanti ada perbedaannya, walaupun setiap saatnya, setiap bulannya itu ada kelebihannya masing-masing. Tapi setidaknya di bulan haram ini disebut bulan haram karena mereka memang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, diharamkannya peperangan di dalam bulan tersebut, kecuali di
Ayat ini selanjutnya Allah katakan, dan perangilah orang-orang musyrik sebagaimana mereka memerangi kalian. Artinya kalau mereka mulai duluan, mau dia di bulan haram, kalau memang bisa dicegah, dicegah. Kalau nggak bisa dicegah, teruskan. Dia jual, kita beli. Itu maksudnya. Tapi pada dasarnya Allah haramkan berperang di bulan haram. Makanya kata orang-orang saleh itu dalam yusma hisul kital. Nggak ada kedengaran ada isu-isunya mau perang di bulan haram itu. Mereka sangat menjauhi. Ini sudah ditetapkan dari sebelum zaman Nabi Muhammad. Sudah ditetapkan duluan. Sebelumnya begitu. Udah masuk bulan haram, nanti mereka nggak perang. Selesai bulan haram baru perang. Hanya saja orang-orang kafir dulu tuh mereka suka ngebuat-buat. Makanya di ayat selanjutnya Allah menyatakan, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Pengunduran, nasi itu artinya mengundurkan. Mengundurkan bulan haram itu hanya menambah kekufuran. Orang-orang jahiliyah itu dulu gini, kalau sudah bulan Muharram mereka kan nggak boleh perang. Udah kita perang aja, kita jadikan bulan Muharram ini bulan yang halal. Nanti Safar bulan depan ini baru kita haramkan. Mereka atur dewean, nggak mau dia ngikutin aturan agamanya, aturan Islam. Mereka nggak mau kita aturan yang dibawa oleh para nabinya. Nah, ini katanya Allah, itu semua hanya menambah kekufurannya. Dia kufur itu sudah salah, ditambah perbuatan begini jadi makin menentang sama Allah. Sama seperti orang-orang yang dengan santainya meninggalkan sholat. Sama, lo samanya di mana? Iya, nambahkan kekufuran nikmat yang Allah berikan kepada dia. Bahkan waliyadzubillah, orang meninggalkan sholat sering saya katakan mereka ini lebih parah daripada iblis. Waliyadzubillah. Loh kenapa? Iblis itu tidak pernah nolak sholat. Iblis itu tidak pernah nolak sujud di hadapan Allah. Tapi manusia zaman sekarang disuruh sholat nolak. Nggak ada sejarahnya, silahkan kalian cari kitab sejarah. Mau dia dalam bahasa Arab atau bahasa apapun, carikan kalimat iblis menolak sujud kepada Allah. Tidak akan didapatkan. Tapi manusia, jangan kalian cari di sejarah. Kalian lihat di kanan kiri. Bisa kita dapatin begitu adzan atau sampai di luar waktu sholat, lah dia nggak sholat sama sekali. Makanya bahaya. Innaman nasi ziyadatun fil kufur. Orang yang suka ngundur-ngundur tadi itu, ngundur-ngundurkan bulan haram, diundur bulan depan aja. Atau Muharram, Safar ini kita perang, nanti Rabiul Awal aja kita haramkan. Nah, itu kerjaan orang-orang dulu. Ya'udzubillah tsumma na'udzubillah. Naam. Nah, apa sih kelebihan lagi selain itu, selain bulan haram dimuliakan oleh Allah? Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sebagian ahli tafsir mengatakan Allah melarang kita mendolimi diri kita. Itu jelas, nggak boleh berbuat dosa, baik di bulan haram ataupun di luar bulan haram. Tapi lebih-lebih di dalam bulan haram. Semuanya bakal dilipat gandakan nanti. Kebaikannya dilipat gandakan, keburukannya dilipat gandakan. Makanya disebut bulan haram. Hati-hati makanya di bulan Muharram ini, usahakan jangan sampai melakukan dosa. Lebih berarti keluar bulan haram boleh, enggak boleh juga. Tapi kalau mau berdosa pilih-pilih bulan, jangan sampai dosa kamu jadi lebih besar gara-gara nganggap remeh hal yang di sisi Allah mulia. Iyadzubillah. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan, hati-hati jangan sampai. Apalagi bulan Muharram ini merupakan catatan awal dalam sejarah Islam, itu hijrahnya Nabi Muhammad. Dulu hitungan bulan itu belum didapati di zaman Nabi Muhammad. Lebih katanya 12 bulan sudah ditetapkan dari sebelum Nabi Muhammad. Tapi kok di zaman Nabi Muhammad nggak ada bulannya? Naam, karena di saat itu belum ada yang menentukan kembali. Sekarang ini masuk bulan apa? Sekarang ini bagaimana? Itu semua terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad di zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. Wafatnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar cuma beberapa tahun, 2 atau 3 tahun kalau tidak salah. Kemudian Sayyidina Umar. Saat itu Sayyidina Umar ngirim surat ke salah satu gubernurnya. Maka gubernurnya ngebalas surat tersebut mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya minta maaf, suratmu ini saya tidak tahu datangnya kapan, tanggalnya nggak ada, bulannya nggak ada, tahunnya nggak ada. Akhirnya Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat-sahabat sepuh yang masih tersisa dari zaman Nabi SAW, karena mereka faham ilmu hitung-hitungan bulan, nggak sembarangan hitung bulan itu.
diajak musyawarah, dicari penentuan pertama kali kalender Islam itu bagaimana, maka dapat keputusan hasil musyawarah dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW baru dihitung 1 Muharram. Ayolah bab yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrahnya Nabi itu gimana? Apa hijrah kayak kita gampang? Jual motor, jual kulkas, jual rumah, habis itu pindah Balikpapan, pindah ke Lampung seumpama. Atau Balikpapan pindah ke Grogot, ke Penajam. Lah, bukan hijrah seperti itu. Hijrahnya Nabi ini antara hidup dan mati. Hijrahnya Nabi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala bukan untuk kabur, tapi untuk lebih meluaskan Islam. Jangan kita kira oh Nabi Muhammad SAW kabur dengan alasan hijrah karena pengecut. Tidak. Seandainya kata Allah tidak mengizinkan Nabi hijrah, mungkin diperangi semua orang kafir itu di saat Islam itu masih sedikit. Tapi Allah ngajarkan, kalau kamu nggak diterima di tempat sini dan kamu tidak berkembang, hijrah. Kembangkan diri kamu di tempat lain. Begitu ajarannya Allah. Kalau kamu tidak berkembang agamamu yang kamu dakwahkan di Mekah, baru Allah izinkan untuk hijrah ke Madinah. Apa semudah itu? Tidak. Saat itu posisi Nabi Muhammad sudah hendak dibunuh. Saking beliau SAW ini dari dakwah sir, kemudian jahar, semenjak dakwah jahar atau terang-terangan itu mulai siksaan, ujian, gangguan kepada kaum muslimin, bukan cuma kepada mereka saja tapi sampai kepada Nabi Muhammad pun demikian. Nabi yang saat sujud di hadapan Ka'bah, lagi sholat di depan Ka'bah, diletakkan isi jeroannya binatang-binatang ternak. Sampai Sayyidah Fatimah bintu Rasulullah SAW saat itu masih usia muda, beliau yang membersihkan. Sudah katanya, sudah cukup. Sampai dapat perintah hijrah, ujian tadi itu bukan berhenti. Di malam Nabi SAW sebelum hijrah, Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, tolong kamu gantikan saya di tempat tidur saya, pakai sorban saya. Dan nanti saya minta tolong kembalikan semua barang-barang yang ada di rumah ini. Nabi itu terkenal sebagai orang yang tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu, tidak pernah lebih ringan dari bohong apa? Suka ngeles gitu loh. Kalau kata orang Banjar ma'alabiu. Bukan orang yang suka mainin kata-kata. Itu Nabi nggak begitu sifatnya. Nabi sangat dipercaya, bahkan sama musuh-musuhnya. Dan barang-barang dititipkan dalam rumah itu punya musuhnya. Punya orang yang lagi sepakat pengen ngebunuh Nabi Muhammad. Tidak ada satupun yang nggak kembali, dikembalikan semua sama Sayyidina Ali. Orang-orang yang pengen ngebunuh Nabi nitip barang bukan sama istrinya, bukan sama suaminya, bukan sama anaknya, mereka nggak percaya. Ya kayak sekarang kita kan, ada yang percaya sama istrinya? Nggak ada, makanya nggak pernah dikasih tahu berapa pendapatan bulanannya. Istrinya juga mana pernah bilang, berapa uangmu dek? Habis sudah kak, padahal masih banyak. Karena saling nggak percaya, apalagi anaknya. Nah mereka dulu begitu, nggak ada yang percaya. Akhirnya mereka titipkan sama Nabi Muhammad, padahal posisi Nabi orang yang mereka benci. Luar biasa. Akhirnya setelah amanah demi amanah disampaikan, Nabi SAW minta Sayyidina Abu Bakar untuk menemani Nabi hijrah. Saat itu kata Sayyidina Aisyah, saya melihat ayah saya menangis. Sebelumnya saya tidak pernah tahu, Sayyidina Aisyah, saya itu masih kecil. Sebelumnya saya belum tahu kalau ada orang bahagia karena menangis. Karena setahu saya orang bahagia itu ketawa. Tapi ini menangis saking bahagianya. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar tahu ini yang diminta Nabi SAW ini bukan apa-apa tapi nyawa. Nemenin Nabi hijrah itu nyawa taruhannya. Akhirnya di malam harinya orang-orang kafir telah berkumpul, mereka telah mengadakan rapat sebelumnya. Mereka ambil dari setiap suku satu yang pengen ngebunuh Nabi Muhammad. Ini awal mula penetapan hijrah nih. Begini, tidak gampang. Dan kita dengan mudahnya tidak mau ngehafalin. Ya Allah, sedih rasanya. Mereka ambil sampai dapat 10 orang untuk membunuh Nabi Muhammad. Kata iblis yang saat itu menyamar menjadi salah seorang sepuh di antara mereka bilang, nanti setiap dari suku ini pukul, pakai pedangnya, pisaunya atau apapun, pokoknya saling melukai. Jadi dia pukul dari suku A 1 kali nusuk Nabi Muhammad atau pukul Nabi Muhammad, suku B 1 kali sampai 10 suku.
Akhirnya apa? Bani Quraisy tidak bakal berani untuk nuntut. Kalau dia nuntut, dia bakal deklarasikan perang kepada 10 suku. Tidak mungkin berani katanya. Karena saat itu Bani Quraisy, suku Quraisy ini terkenal luar biasa tegasnya. Tapi kalau 10 suku ya mikir-mikir, maksudnya dia sepakat. Akhirnya malam harinya dikepung rumah Nabi SAW. Ada yang mengatakan Allah perintahkan Nabi ngebaca surat satu ayat di surat Yasin. Wa ja'alna min bainihim saddan min aydihim wa ja'alna min baini aydihim saddan min khalfihim saddan fa ghashaynahum fahum la yubsirun. Dibaca sama Nabi, kemudian baca syahatil wujuh, kemudian ditiupkan. Akhirnya mereka semua tidak ngelihat Nabi SAW keluar. Begitu Nabi SAW keluar, sudah agak jauh, Allah sadarkan mereka. Begitu masuk mau dibunuh, yang ada di dalam selimut, sebentar kata salah satu orang, kita buka dulu. Begitu dibuka muka Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi udah pergi. Gak sampai di situ, apa mereka, oh sudahlah nggak ada Muhammadnya, ya udah biar aja, berarti dia selamat. Enggak, dicari sampai mereka bayar. Orang yang paling pinter cari jejak, karena di padang pasir itu susah cari jejak. Jalan-jalan ketiup angin hilang jejak. Kecuali orang yang pintar, dia tahu, oh ini habis hilang nih, oh ini sebelah sana, oh ini sebelah sana. Akhirnya Nabi SAW itu mutar. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, sama ada salah satu penunjuk jalan yang disewa sama Sayyidina Abu Bakar, yang terpercaya orangnya, saya lupa namanya. Itu dia bilang, ini kalau kita lewat jalan biasa mati. Terus lewat mana kita? Kita lewat jalan luar biasa, jalan yang belum pernah dilalui orang. Makanya Nabi begitu sampai di kota Madinah, itu munculnya dari mana? Dari daerah namanya Saniyatul Wada. Saniyatul Wada ini dari sebelum Nabi Muhammad lewat, tidak ada pernah yang berani lewat situ. Seandai kata ada yang berani lewat, dia pasti nggak bakal bisa keluar. Ya kalau bahasa kita tuh berhantu, beiblis, bejin. Makanya saat Nabi datang, orang-orang Madinah nyambut, "Thala al-badru alaina min Saniyatul Wada." Dari arah Saniyatul Wada. Saniyatul Wada ini dilalui bukan dari laluan Madinah, Makkah Madinah seperti biasa, lewat mutar jauh. Lewat mutar jauh. Akhirnya ya udah kita muter aja. Kemudian mereka sampai, Nabi SAW dan Abu Bakar masih penunjuk jalan, sampai di Gua Thur. Sembunyi. Al-Imam Busiri beliau menceritakan sejarahin dalam burdahnya, apa kata beliau? Wa ma hawal gharu min khairin wa min karumi wa kullu tarfin minal kufari anhu ami. Gua Thur itu seakan-akan mendekap menjaga Nabi Muhammad. Gua Thur ini kalau dia ngeliat begini kelihatan nabinya. Kelihatan Nabi Muhammad. Sudah lewat jalan yang susah, orang-orang kafir dapat, bayangin. Enggak gampang. Netapin kalender hijriah itu enggak gampang. Ada peristiwa yang besar di belakang itu. Ini hijrahnya Nabi Muhammad. Nyawa taruhannya. Nabi kalau tidak salah 3 hari sembunyi di Gua Thur. Yang ngasih makan Sayyidina Asma bintu Abu Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatuna Asma, yang saat itu sudah hamil besar. Mungkin yang belum pernah haji atau umrah mudah-mudahan segera. Yang sudah pernah mudah-mudahan berangkat lagi, siapa tahu dia belum ziarah ke Gua Thur. Lihat Gua Thur, setengah mati mau naiknya. Setengah mati. Bukan kayak naik gang rambutan, naik begitu aja, enggak. Terjal yang saat ini 2023-2024 saya berangkat kemarin itu setengah mati naiknya. Apalagi zaman Nabi Muhammad yang belum ada heksavator, belum ada alat pengeruk, tambah lebih terjal lagi. Akhirnya Sayyidatuna Asma itu setiap hari bawakan makanan di dalam gelap gulitanya malam, dalam keadaan perut yang besar. Lihat bagaimana perjuangan di balik hijrahnya Nabi Muhammad di bulan Muharram ini. Singkatnya, kata Imam Busiri, fasidku fil ghari wa siddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma bil ghari min arimi. Nabi SAW asidku itu Nabi SAW, wa siddiq Sayyidina Abu Bakar di dalam goa, kata beliau. Tapi kata orang kafir, kami tidak dapati ada orang di situ. Dhannul hamama wa dhannul ankabut ta'ala khairil bariyati lam tansuj walam tahumi. Mereka mengira burung-burung merpati, kemudian apa yang buat sawang itu, laba-laba, ankabut. Ini tidak mungkin kok mereka menyembunyikan Nabi Muhammad. Karena biasanya burung merpati itu kalau dilewati
pasti terbang. Nggak mungkin dia sampai ada rame di situ. Kemudian namanya jalan masuk goa, nggak mungkin sarangnya itu selebat ini. Kalau ada yang masuk pasti kan dirusak. Padahal enggak. Subhanallah. Nabi ngelewatin hal seperti itu. Wah, luar biasa. Sampai datang Nabi SAW ke kota Madinah. Ya ahbab yang dimuliakan oleh Allah, itu sekilas daripada perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad. Nah, dari situ kata Sayyidina Umar, kita tulis ini satu hijriyah dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak gampang. Mulai sekarang kalau belum hafalkan, sekedar tahulah, nggak apa-apa. Oh iya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Enak nghafalinnya, enak kok. Kalau kita mau, kalau kita nggak mau setengah mati ngehafalkannya. Paling enak ingatin memang Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Dulu saya ngehafalkan pakai lagu-lagu. Sekarang masih banyak di YouTube. 12 bulan Hijriah. Cuma nggak tahu sekarang lagunya gimana. Ada yang hafal? Hafalkan. La tadzlimu fina anfusakum, kata Allah, jangan kamu zalimi diri kamu di dalamnya. Jangan kamu zalimi. Dan ini kesempatan buat kita juga untuk lebih memperbaiki keadaan kita ke depannya. Wa'lamu, katanya Allah di akhir ayat ini, annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah, sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Siapa sih mereka yang bertakwa? Mereka yang berusaha mengerjakan apa yang diperintahkan, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Oh, enggak boleh begini, jangan kerjakan. Terus Beb, kalau nggak ada perintah, nggak ada larangan, lihatin apa kata ulama. Jangan kamu buat hukum sendiri. Seumpama ada perintah, tinggalkan maksiat, jauhi maksiat, kerjakan sholat, kerjakan. Ada larangan, jangan dekati maksiat, jangan dekati. Nanti ada satu hal, nggak ada perintah, nggak ada larangan. Masalah seperti makan duren, seumpama makan duren, nggak ada larangan dari Allah. La ta'kul duren, atau la ta'kul abu syaukah, nggak ada larangan. Nggak ada juga perintah, jangan kamu makan duren. Maka lihat apa kata ulama. Kita punya ulama ini luar biasa, baik dari mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, atau Maliki. Ini orang-orang besar, orang-orang yang luar biasa di sisi Allah. Mereka ngambil hukum tidak sembarangan. Jangan mau tertipu dengan jargon. Ayo kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Terus kamu kira 4 imam ini ngambilnya kemana? Kitab Zabur, kitab Injil, atau kitab Taurat. Mereka ngambilnya ke Al-Quran. Nggak, takutnya ada yang kesinggung nanti kalau di live kan. Mereka ngambilnya di Al-Quran. Nggak ada 4 imam ini keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka orang yang paling faham terhadap Al-Quran dan Sunnah daripada kita. Jauh, kita ini cuma modal buku terjemahan. Baru moro-moro bilang jargon, ayo kembali ke Al-Quran dan Sunnah, ayo begini. Jangan dengarkan Imam Syafi'i itu dia tidak tahu. Misalkan nih, kunut subuh itu tidak ada, itu hadisnya dhaif seumpama. Yang tahu hadis dhaif itu Imam Syafi'i, bukan kamu. Beliau ini pencetus mazhab, bukan kamu. Beliau belajar itu tidak seperti kamu yang cuma modal nonton YouTube, yang cuma modal ngelihat, ngedengarkan, ini benar nih, ya ini sesuai dengan hawa nafsu saya, ini benar ini. Memang kok. Misalkan Andre ini memang kebiasaan suka kunut. Kebiasaan Asrul nih, suka betul dia kunut. Kebiasaan orang-orang ini dia habis sholat zikiran, tidak ada dicontohkan. Jangan kamu dengarkan jargon-jargon begitu. Jargonnya nih kayaknya sih benar, kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Tapi jalurnya lewat mana? Ya itu Al-Quran dan Sunnah. Lah kamu pikir Quran yang kamu baca sekarang ini nggak ada hasil karyanya ulama? Zaman Nabi nggak ada tulisan Al-Quran disatukan buku mushaf seperti yang ada saat ini, nggak ada. Semua itu ada setelah zamannya Sayyidina Umar. Dimulai penulisan itu daripada Sayyidina Utsman. Saat itu penulisan Al-Quran belum ada titiknya, belum ada harokatnya, belum ada tasdidatnya. Jadi cuma garis-garis dibaca sama mereka semua. Mereka ngerti bacanya. Lah coba aja tulis nanti di rumah satu surah, misalkan kayak Al-Ikhlas tanpa ada titik-titiknya.
tanpa ada harokatnya, bisa enggak kamu baca? Nah, itu hasil pemikiran ulama. Itu bid'ah yang nyata, yang kita lihat saat ini nih, yang kita lihat di masjid-masjid kita, di rumah-rumah kita. Kalau kita bilang semuanya itu bid'ah, ya ini Quran ini paling bid'ahnya benda. Jangan sampai kita ketipu. Artinya takwa itu bukan sekedar ngerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang, kemudian kalau nggak ada contoh haram. Ndasmu kalau begitu. Ikutin apa kata ulama. Ikutin. Allah sendiri perintahkan kok, fasalu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanya orang yang ahli. Nanti kamu, kalau memang kamu tidak tahu, tanya sama yang ahli. Nah, ini baru kita masuk dalam keadaan bertakwa. Waliyadzubillah. Kalau kita ngaku pengen bertakwa, tapi kita ngindahkan mereka para imatul madhab, para imam-imam madhab. Na'udzubillah. Nggak bakal sampai takwa kita kalau ngindahkan mereka. Kita ngabaikan mereka. Waliyadzubillah, semua na'udzubillah. Ayolah ahbab yang dimuliakan oleh Allah. Dan di antara sarana takwa, sebagaimana yang kita pelajari berapa minggu ini, berapa bulan ini, atau berapa tahun ini dalam kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali, adalah hendaknya kita semua memperbanyak berdoa. Harus. Berapa minggu yang lalu kan sudah, minggu yang lalu saya sudah katakan, di antara syarat untuk dapetin pahala doa, dikatakan oleh syarahnya di sini, mengetahui makna apa yang didoakan, apa yang diminta. Udah kita jelaskan kemarin kan. Paling tidak kalau kita mau berdoa itu tahu kita lagi minta apa. Jadi kita ini begitu hendak dikasih sama Allah, ya kita nggak ada masalah. Kadang-kadang kita berdoa asal nyebut aja, ngikut-ngikutin orang. Saya kasih contoh minggu kemarin itu seperti doanya sebagian orang sekarang ini, asyqali inna rahmatan Balikpapan, asyqali inna rahmatan Makkah Madinah. Ada yang ngerti? Kira-kira dapat pahala? Enggak ada. Pahalanya enggak dapat. Kata pensyarah di dalam kitab ini. La yutsabu bila fahmil ma'ani. Enggak didapatkan pahala tanpa memahami makna-makna daripada doanya. Bikhilafil Quran, berbeda dengan Al-Quran. Lil abdi bilafzihi syarif. Al-Quran itu kalau kita baca walaupun tidak paham itu dapat pahala. Beda. Artinya kalau mau berdoa itu belajar memahami maknanya. Seumpama dapat doa, ini saya ijazahkan kamu doa. Ya cari tahulah ini artinya apa ya, ini maknanya apa ya. Biar kamu minta itu sesuai. Biar kamu minta itu jelas. Minggu kemarin saya bilang juga nanti ada orang berdoa angkat tangan sama Allah, ya Allah, Allahumma ini as'aluka sayyarah. Ya Allah, saya minta mobil Baben yang 2 pintu. Dikabulkan sama Allah, dikasih Colt 1000. Amuk-amuk dianya. Saya nangis-nangis minta mobil 2 pintu. Ya pickup itu 2 pintu. Truk itu 2 pintu. Tapi saya mintanya Lamborghini. Kamu sebut Lamborghini? Enggak. Oh ya sudah, salahmu. Allah tahu kamu lebih butuh ini, kata Allah. Allah tahu kamu lebih butuh truk ini buat usaha kamu. Daripada kamu dikasih Lamborghini nanti bayar pajaknya bingung. Belum servis bulanannya, belum bensinnya dan lain-lainnya. Udahlah, terima aja. Jadi usahakan kita tahu maknanya. Paling tidak apa yang kita doakan itu yang banyak disebutkan di Al-Quran. Seperti doa-doanya para nabi, doa-doanya para rasul, doa-doanya orang-orang soleh. Di Al-Quran kan banyak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa di Al-Qur'an. Kemudian Rabbana asrif 'anna adzab jahannam inna adzab jahannam kana gharama. Itu di Al-Qur'an. Habis apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'ai. Itu di Al-Qur'an dan masih banyak lagi. Atau yang di hadis. Yang di hadis ini seperti Allahumma inni a'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa a'udzubika min al-jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu dan masih banyak lagi, banyak kok doa-doa ma'thur. Sekarang dicetak ada artinya. Itu baca. Itu baca. Terus Beb, kalau enggak pakai doa itu gimana Beb? Ya enggak apa-apa. Seumpama kamu enggak hafal doa, enggak hafal doa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Kecuali di dalam sholat, jangan kamu lafadzkan, batal sholatmu.
Nanti ada tambahan huruf ajam. Nanti sujud terakhir. Oh, kata Habibmu, sujud terakhir itu waktu yang paling bagus buat berdoa. Akhirnya sujud, kencang lagi dia jadi dia dalam sujudnya. Ya Allah, pengen kawin ya Allah. Saya sudah umur 28 ya Allah. Batal sholatnya. Kok bisa, Bib? Iya, dia lafadzkan keluar dalam hati aja. Kalau doanya bahasa Indonesia. Kalau doanya bahasa Arab, Bib, di situ fi khilaf. Kalau doanya pakai doa yang ma'thur, Bib, seumpama, itu juga ada yang membolehkan. Walhasil, kalau mau doa, usahakan kamu faham apa yang kamu minta. Nah, kemudian beliau melanjutkan lagi, di sini beliau ngasih doanya, Allahumma inni as'aluka min ni'mati tamamaha, ya Allah saya minta kepadamu daripada kenikmatan yang sempurna. Mungkin maksudnya beliau di sini kesempurnaan nikmat itu nikmat dunia dan juga nikmat akhirat. Nikmat dunia ini yang menjadi wasilah perantara untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Seperti saya sering katakan kepada kawan-kawan, kita dakwah ini butuh uang, tapi bukan uang tujuan kita. Makanya saya sering bilang, ayo kita patungan di majelis Rasulullah. Sering kami katakan begitu. Kalau ada acara-acara event-event akbar terutama, ayo kita yang patungan. Kita kasih contoh sama orang. Majelis ini butuh uang, tapi bukan uang tujuan kita. Artinya uang ini dunia, tapi bisa menjadi perantara untuk akhirat. Bib, saya nggak punya uang, tapi saya punya mobil, pas bensinnya kebetulan lagi penuh, bisa dipakai. Mungkin seperti pickup tadi bisa dipakai untuk ngangkut-ngangkut bambu dan lain-lainnya, dan seterusnya. Walhasil kita sudah paham kenikmatan dunia menjadi perantara akhirat. Seperti kamera-kamera yang ini teman-teman belinya nggak ada yang murah. Ini kenikmatan dunia yang dipakai untuk akhirat. Minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha. Kalau saya minta kenikmatan yang sempurna. Toh kalau sudah berkeluarga juga, misalkan minta sama Allah kenikmatan yang sempurna. Istri yang mungkin sebelum dia menikah susah diatur, begitu kamu sering doa, jadi bisa diatur. Lebih memang bisa merubah semudah itu. Nabi SAW pernah bilang, la yuraddul qada illa doa. Ukama qala SAW. Nggak ada yang bisa menolak ketetapannya Allah kecuali doa. Lo berarti ngebuka takdir baru. Kamu hanya berpindah dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Yang tadinya Allah tetapkan kamu begini, karena kamu berdoa, dipindah Allah ke takdir yang baik. Gara-gara doa. Yang nggak bisa dirubah itu, diantaranya sering saya katakan seperti jodoh antara laki-laki dan perempuan, itu nggak bisa dirubah. Jangan nanti ada yang nangis-nangis minta, dia laki-laki, ya Allah saya suka sekali sama Andre sumpama. Ini nggak bisa dirubah, ini sudah satu ketetapan yang tidak mungkin, mustahil Allah merubah. Kalau yang lainnya sumpama, oh tadi ini seharusnya nih hamba ini mati dalam keadaan sul khotimah, tapi karena kebaikannya dia tulus minta sama Allah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah, akhirnya dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Padahal sudah harusnya dia tercatat suul khatimah. Ini bisa. Loh kok gitu, Bib? Allah sendiri yang bilang di Al-Qur'an, yamhullahu